Kemudian Y ketiga apa? U. Kita semua lah. Kita semua bisa bagaimana menjadikan keyakinan produk ini, company ini, produk ini, dan kita semua menjadikan keyakinan bahwa produk ini harus terjual. Nah, BTN hadir dengan tanpa menggunakan strategi pricing ya Pak Iwan ya. Kita hanya menggunakan harga rupiah ya. Angsurannya cuma 2,3 juta. Saya ulang lagi ya. Untuk yang klaster ini kita jual angsuran berapa Pak? 2,3 selama 3 tahun. Kurang lebih. Kurang lebih. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Dan terima kasih, ini ada perwakilan kantor pusat BTN, ini ada Pak Amin, ini luar biasa disupport untuk ISPI dan Kelapa Gading Square, dan ini semuanya free ya, bebas biaya admin, biaya provisi, biaya appraisal, dan insya Allah dalam waktu dekat ada, sudah bisa di launching belum Pak Amin? Asuransi aman ya, spesial satu-satunya di dunia ini akan ada diskon premi asuransi. Aplaus untuk BTN ya. Luar biasa di BTN. Luar biasa. Ya, ini berkat ide gagasan dari owner Pak Priyadi yang luar biasa, selalu mensupport kebutuhan Bapak Ibu di lapangan. Apa sih kebutuhan pasarnya? Kita akan jadikan ini sebagai menu yang bisa layak dijual dan tentunya sangat menarik. Yang terakhir tentunya message-nya, kami sudah memberikan satu garansi bahwa bersama dukungan dari Kanwil 2 tentunya bersama BTN kantor pusat, bahwa prosesnya one day approval, silahkan. Dengan syarat dan ketentuan ya, one day approval. Ini ada Bu Seli bisa. Bu Seli yang mana coba? Ini beliau yang punya approvalnya itu, beliau itu ya. Siap. Dan tim semuanya kita support. One day approval, silahkan. Siap. Karena iya, karena tentunya one day approval tidak sekedar lip service ya, tentunya kami berharap karena ISPI ini sebuah perusahaan yang tentunya sebagai salah satu perusahaan yang di BTN ratingnya platinum ya, sehingga ada fasilitas tambahan yang tidak dimiliki pengembang lain, mendapatkan fasilitas express simple, kemudian instant approval, yaitu one day approval. Mungkin itu sebagai pembuka. Terima kasih. Terima kasih, bertepuk tangan dulu Bapak sekalian. Terima kasih, kabar gembira lagi. Dan last but not least, ini akan membakar semangat kita. Beri tepuk tangan untuk Bapak Lukas Bo. Ya, semangat pagi semua. Silakan. Semangat pagi. Semangat pagi. Terima kasih, tandanya teman-teman udah pada makan nih, luar biasa ya. Di hari yang berbahagia ini tadi saya melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Gunli ya. Jadi buat teman-teman broker yang mau jadi investor ya, tadi dikasih kesempatan ya, bayar 5 juta ya, dan dikasih waktu sampai akhir Oktober itu refund ya, dapat ekstra komisi 1%, jatah hanya buat 10 unit saja ya, hanya 5 juta dapat ekstra komisi 1% ya, 1%. Bisa refund sampai akhir Oktober, kalau nggak ada bayarnya bisa refund ya. Jadi daftarkan nama agent plus garis miring kantor kalian, dikasih waktu sampai akhir Oktober ya. Cuman 10 unit, kesempatan emas buat teman-teman broker yang mau naik kelas jadi investor, belajar kecil-kecilan ya. Cuman di Project Mutiara Gading City kita bisa belajar ya. Hari ini melengkapi apa yang disampaikan Pak Budi dari ISPI, Pak Surasta dari BTN ya. Saya mau kasih tips jualan ya. Ini klaster ketiga sejak kita pegang. Dari Agustus tahun 2022 sampai dengan Agustus kemarin ya 2023, itu penjualan sudah 700-an unit dan omsetnya sudah nyaris 600 miliar. Wih, tepuk tangan buat semua ya. Itu berkat bantuan teman-teman ya. Saya mau kasih kalkulasi sederhana ya, 600 miliar, komisi 3%. Berapa komisi yang digelontorin oleh developer yang dibayar ke kalian? Berapa duit tuh? 600 M, 3% berapa? Berapa miliar? 18 miliar yang sudah dibayarkan oleh Pak Pri kepada kita. Tepuk tangan dong semua. Ya. Di klaster Paris ini masih ada sekitar 500-an unit ya. Kita akan buka dengan fase dari East dulu ya. Itu jumlahnya hampir 300-an unit ya. Itu harus kita habiskan kurang lebih 1 bulan. Cukup ya 1 bulan? Ya, bisa ya 1 bulan ya. Tepuk tangan buat kita semua.
Saya mohon maaf tadi agak terlambat kemari karena kami bertiga diinterview oleh teman-teman wartawan. Mana teman-teman wartawan di sini? Tadi kita ajak kemari juga sih, ya. Ada satu pertanyaan, ya saya pikir itu pertanyaan yang klasik dari teman-teman wartawan. Pak, menjelang pemilu penjualannya gimana Pak? Naik? Setuju. Tepuk tangan nih buat ibu yang bilang naik nih Bu. Ya. Saya kasih tahu bahwa Mutiara Gading City ya, untuk proyeknya kita, market kita tuh millennials atau end user. Persentasenya sangat-sangat kecil untuk investor masuk di sini. Jadi semua end user ya. Jadi kalau kita bicara end user itu tidak terkendala dengan masalah pilpres, kampanye, pemilu, resesi ekonomi. Mereka tetap mesti punya rumah. Saya nggak dengar tuh, ada gak sih yang menunda pernikahan gara-gara wah mau kampanye pemilu nih, saya tunda dulu meritnya. Wah mau kampanye pemilu nih, saya tunda dulu punya anak. Nggak ada kan? Jadi rumah juga seperti itu, kebutuhan utama ya. Jadi tidak efek ya, sekali lagi buat proyek Mutiara Gading City. Saya nggak tahu kalau proyek yang lain ya. Dan satu hal lagi, saya mau kasih tips juga buat kalian bahwa kalau kita jualan ya, ada 3M. Satu tentunya M yang pertama itu harus mudah. Kalau kita bicara mudah, itu kontribusi dari developer itu sangat besar. Mudah yang pertama adalah satu, developernya kita tahu bahwa Isti Group ini sudah malang melintang di industri properti sejak tahun 1989. Ya, dan sudah bangun kurang lebih 50.000 unit rumah. Wow, ya 50.000 unit rumah. Tadi saya dapat close lagi, ternyata sudah punya 33 proyek. Luar biasa ya. Jadi ini bukan developer yang tadi kata ini abal-abal ya Pak ya. Bukan developer kaleng-kaleng, bukan developer anak kemarin sore, bukan developer yang masih ingusan ya. Ini jam terbang sudah tinggi. Itu satu pengaruh yang mempermudah kita jualan. Yang mempermudah lainnya apa? Kita lihat dari konsepnya ya, dengan klaster Paris ini. Ya, klaster Paris ini dibuat sebenarnya untuk menjembatani klaster-klaster yang sudah ada. Ya, kita sebelumnya sudah ada klaster Munchen, Monaco, kali ini Paris ya. Kita tahu penjualannya membludak dan itu menjadi market leader di kawasan Bekasi di sekitar sini. Ya, kita market leader ya. Dan saat ini dengan adanya klaster Paris itu akan menjembatani dan tren penjualannya tentunya akan selalu menarik ya. Kita tahu market kita adalah millennials, artinya apa? Developer harus terus berinovasi. Kita tahu bahwa di sosmed ya, di sosmed banyak sekali tren-tren baru. Nah, developer Isti Group ini selalu berinovasi ya. Itu M yang satu, yaitu mudah. M yang kedua ya, M yang kedua adalah meriah ya. Meriah itu karena kehadiran teman-teman di sini. Mana tepuk tangannya? Ya, meriah banyak sekali. Hari ini kalau saya data kurang lebih 500 agent yang hadir di sini ya, kurang lebih 500. Nah, teman-teman juga saya minta main di sosmed ya. Tren penjualan menunjukkan bahwa teman-teman yang main di sosmed ya, itu memberikan kontribusi hampir 80% dari total penjualan Mutiara Gading City. Artinya apa? Sosmed itu menjadi ujung tombak dari penjualan dari teman-teman agent. Jangan sungkan, jangan males untuk belajar ya. Terus berimprovisasi. Next ya, ke depan saya akan discuss dengan developer. Kita akan memberikan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman agent untuk gimana caranya jualan melalui sosmed ya. Tapi ini penjualan kan saya lihat sosmed kalian juga sudah jalan ya. Itu luar biasa ya. Itu M yang kedua, mudah ya. Nah, ini M yang ketiga nih. M ketiga itu mantap ya. Mudah, meriah, terakhir mantap. Kenapa mantap saya bilang? Dari komisi yang tadi berapa? 18M yang dibagikan ya. Ya, 18M yang dibagikan itu luar biasa ya. Saya melihat bahwa banyak sekali teman-teman yang agent yang dibayarkan komisinya itu jauh melebihi dari teman-teman yang bekerja di perusahaan-perusahaan ya. Kalau kalian jualan mulai dari awal gabung di sini Agustus tahun lalu, September, Oktober, November dan seterusnya, ya mungkin komisi tiap bulan kalian sudah keluar nih. Itu seperti kalian, itu mulai ada perubahan. Itu seperti kalian terima gaji, ya, dan bahkan kalau jual 1 unit, 2 unit, 3 unit, itu melebihi gaji kalau kerja di perusahaan-perusahaan. Itulah enaknya kerja jadi agent properti. Banyak waktu, banyak cuan, banyak ketemu teman, banyak jualan,
banyak makan-makan, banyak ngumpul-ngumpul, banyak shopping-shopping, banyak jalan-jalan. Yang terakhir mantep gak? Kali ini jalan-jalannya kemana? Kemana? Korea, ya. Annyeonghaseyo, ya. Kita akan ketemu di Korea buat teman-teman sekalian, ya. Terima kasih, semangat pagi semua. Pagi. Bravo MGC, sold out ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan persilakan tutup sesi ini dengan mempersilakan ketiga narasumber kita ini berfoto berpegangan tangan sebagai tekad untuk memberikan yang terbaik untuk para konsumen, ya. Silakan, mikrofonnya disimpan aja di kursi. Silakan saling berpegangan tangan. Gimana tuh caranya tuh, ya? Pegangan tangan gimana tuh? Oh, kepalin tangan dulu boleh, kepalin tangan dulu boleh, kepalin tangan, kalau kepalin tangan, ya. Ini salah satu bukti tekad dari ISPI Group, kemudian juga BTN dan juga RMB. Oke, silakan. Sekarang saling bergandengan tangan, Pak, bergandengan tangan gitu, biasalah. Gimana tuh? Nah, ya, gimana tuh, ya? Oke, siap, senyum, berikan senyum terbaik. Oke, yes, sudah ada sinergi yang sangat kompak dan mesra sekali. Tepuk tangan kembali Bapak sekalian. Jadi kita sangat didukung oleh yang bisa dikatakan pihak-pihak yang sangat kuat untuk bisa menjalankan bisnis dengan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Budi, Pak Surasta dan juga Pak Lukas Kong, ya, atas penguatannya terhadap kita semuanya. Baik, berikutnya kembali ini kabar gembira bagi Anda semuanya, yaitu adalah bagaimana sih KPR approval, proses cepat dan lain sebagainya yang akan disampaikan perwakilan dari Bank BTN. Ada Bapak Amin, silakan Pak Amin. Pak Amin ada di mana, Pak Amin atau Pak Budi nih? Pak Amin, ya, silakan Pak Amin. Budi BTN ini. Oke. Silakan Bapak dari BTN, monggo. Oke, baik, sambil nunggu presentasinya masuk, ya. Selamat pagi. Oke, luar biasa, ya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Saya bersyukur bisa ketemu Bapak Ibu semua, gitu ya, di siang hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya sharingkan pada siang hari ini bisa membantu Bapak Ibu. Tujuannya adalah angkat kredit secepat-cepatnya, ya. Kalau tadi bilang one day approval gitu, ya, best practice kita pernah 3 jam putus, Pak, ya, pernah 3 jam kita keluar hasil akunting. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ketika proses di Bank BTN. Oke, langsung aja, ya. Yang pertama, sebagai pembuka, Bapak Ibu tahu nggak, ISPI dari Januari sampai tanggal kemarin sudah realisasi di Bank BTN lebih dari 250 miliar. Oke, ya, tepuk tangan dong buat ISPI. Oke, 250 miliar dari Januari sampai tanggal kemarin. Jadi kuenya gede banget, ya. Itu yang Bapak Ibu bisa terus jualan, ya. Oke, lanjut Mas Nathan. Lanjut lagi aja. Oke, ini kalau Bapak Ibu di sini jualan ruko, ya. Kita jualan ruko Bapak Ibu semua. Bapak ini boleh DP saat ini adalah untuk 20%. Kalau untuk uang muka rumah Bapak Ibu tadi udah tahu, ya. DP-nya berapa? 5 juta, ya. Oke, baik. Nanti lebih detailnya kita akan PK mandiri, ya, setiap hari Kamis. Nanti saya bisa bantu Ibu, Bapak Ibu untuk lebih detail lagi. Boleh lanjut lagi? Oke, nah ini bunga nih. Ini bunga yang kita jual hari ini. Jadi Bapak Ibu, kalau ditanya berapa sih bunga BTN, mahal atau enggak? Enggak, ya, murah Bang BTN itu. Karena apa? Suku bunga fix 3 tahunnya di bawah 5%. Oke, 4,47 suku bunga kita itu fix selama 3 tahun. Oke, dengan tenornya minimal ada 15 tahun. Jadi, tapi jika nasabahnya mau lebih panjang lagi, boleh nggak? BTN ada produknya nggak? Ada, ya. BTN ada produknya kalau Bapak Ibu mau jangka waktunya panjang, fixnya panjang, gitu ya. Mau 15 tahun, mau 20 tahun, boleh nggak? Boleh, ya. Jadi tergantung bagaimana rencana keuangan dari si nasabahnya. Jadi kalau 20 tahun itu udah rasa kredit konvensional, rasa syariah, ya. Jadi tetap gitu. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Ada itu, ya. Oke, ya. Jadi untuk bunga itu 4,47 fixnya 3 tahun. Dimana fix 3 tahun itu di tahun keempat dan tahun kelima sudah ada step up-nya. Tidak usah khawatir kalau bunganya itu tiba-tiba floating rate, gitu ya. Kita nggak langsung floating rate. Jadi kalau Bapak Ibu 4,47
itu tiba-tiba tahun keempat 12, oh enggak ya. Jadi di BTN itu suku bunganya pada saat di tahun keempat dan tahun kelima itu tidak langsung floating rate. Oke? Ini ada apa sih? Lagi lihat apa sih? Lagi lihat apa sih? Waduh ya. Oke. Semoga beruntung ya. Saya ambil lanjutin ya Bapak Ibu ya. Halo, halo. Halo. Halo, belakang, halo. Aman ya? Aman ya? Oke, lanjut Mas Nathan. Nah, ini saya ceritain tadi. Jadi suku bunga kita tuh 4,47, fix 3 tahun, tapi tidak langsung floating rate. Tahun kelimanya, tahun keempatnya berapa? Tahun keempatnya naik 2,5%, 6,97. Tahun kelimanya naik 9,47. Jadi tidak tiba-tiba langsung 13 atau 12,5. Yang dimana nasabahnya bisa tiba-tiba spot jantung ya. Ya, kaget ya. Cicilan 2,3 tiba-tiba naik jadi 9 juta gitu misalnya ya. Enggak, di BTN nasabahnya diajarin dalam tanda kutip perlahan gitu ya sampai ke floating rate. Oke, boleh lanjut? Nah, saya mau kasih lanjut. Oke. Ini untuk ruko ya. Jadi kalau ruko sendiri itu juga ISPI khusus. Tidak semua developer di Bank BTN itu diberikan izin untuk proses KP ruko. Oke? Saya kasih tahu lagi. Tidak semua developer di Bank BTN itu boleh dapat KP ruko. Dan ISPI salah satu yang diizinkan dan boleh mendapat produk KP ruko. Oke? Dimana suku bunganya juga ada yang sampai 15 tahun. Jadi kalau nasabahnya mau dari awal sampai 15 cicilnya tetap gitu ya. Bisa nggak? Bisa. Bunganya 11,5%. Dimana ini jauh lebih murah. Bapak Ibu kalau tahu floating rate-nya ruko, itu ruko di angka 14,5 sampai 15% floating rate-nya. Oke? Kalau dia dapat 11,5 kira-kira cuan nggak? Cuan lah ya. Dari 14,5 ke 11,5 itu lumayan 3% ya. Kalau diambil fixnya panjang. Oke, jadi buat saya ini cukup reasonable untuk Bapak Ibu bisa jual. Oke, lanjut Mas Ata. Nah, ini juga saya kasih tahu. Bank BTN suka tanya tuh, BTN terima nggak kalau nasabahnya ternyata kontrak, pelaut, segala macem lah gitu ya. Boleh nggak? Boleh Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nasabahnya itu seperti apa? Nanti kita bisa sambil ngobrol. Kalau ditanya kontrak dan tetap boleh nggak? Ya tetap udah pasti boleh. Kontrak boleh nggak? Boleh. Oke, apalagi di BTN juga berlaku itu namanya akumulatif. Jadi masa kerja itu, kalau misalkan Bapak Ibu masa kerjanya si nasabahnya itu kalau untuk pegawai tetap itu kan 12 bulan ya atau 1 tahun. Ternyata di perusahaan sebelumnya dia udah 5 bulan, pernah 5 bulan. Terus di perusahaan sekarang belum setahun, baru 7 bulan. Boleh nggak? Boleh. Karena langsung dia sudah akumulatif 12 bulan sebagai pegawai tetap. Jadi dilampirkan paklaring perusahaan sebelumnya, prosesnya bisa lanjut. Oke? Begitu juga untuk yang pegawai kontrak. Jadi boleh ya. Jadi apapun itu sebenarnya selama bisa diverifikasi boleh. Terus ada pertanyaan lagi, Mas, kalau nasabahnya kerjanya di Qatar, di Afrika Selatan, di Korea, di Jepang, boleh proses nggak? Boleh. Ya, mau pakai bahasa mana aja kita ladenin gitu ya. Jadi kita udah proses cross country untuk verifikasi. Jadi mau nasabahnya kerjanya di Afrika Selatan, mau di ujung dunia sebelah Amerika mana, selama HRD-nya bisa membalas email verifikasi, prosesnya bisa dilanjutkan. Yes? Nah, kalau akad harus datang ke Indonesia. Oke. Berdoa Pak, kita sedang mengembangkan ke sana ya. Jadi BTN juga sedang mengembangkan ke arah digital akad ya. Mudah-mudahan dalam waktu cepat kita bisa itu. Tapi saat ini untuk prosesnya dimanapun itu boleh ya. Jadi nasabahnya kerjanya di mana, nggak ada perwakilan di Indonesia gimana? 2 minggu yang lalu saya dapat proses KPR di Jepang nasabah. Balas HRD-nya juga pakai bahasa Jepang Pak ya. Jadi agak sulit ya, tapi enggak, ternyata Google memudahkan semuanya ya. Oke. Jadi apapun dimanapun kita bisa akses. Oke, keren kan ya BTN ya, tepuk tangan buat BTN. Nah, oke, lanjut.
Sedikit lagi mas. Nah ini kalau bapak ibu jika Dapat Pak. ya bentar. Belakang-belakang. Oke, kalau bapak ibu ingin ngobrol, konsultasi, apapun berkaitan dengan proses KPR, monggo silakan catat nomor saya. Saya bukan